Halo, assalamualaikum. Ada yang request minta dibuatin resep es krim enak untuk jualan. Oke, hari ini kita akan share resep es krim 4 rasa untuk jualan ya, dengan bahan-bahan sederhana banget dan pastinya mudah dipraktekkan di rumah. Meskipun bahannya sederhana, tapi es krim buatan kita ini sangat enak dan pas untuk anak dan pas banget untuk ide bisnis karena keuntungannya sangat berlipat-lipat. Pengen tahu gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, bahan pertama ada gula pasir, saya pakai 250 gram. Kalau dihitung harganya sekitar 3.000. Kemudian ada tepung maizena, saya pakai 4 sendok makan. Ini saya hitung 1.000 ya, padahal aslinya nggak nyampe. Kemudian ada pop ice. Saya beli 2 rasa, 2 renceng, harganya 19.000. Jadi mantepnya harganya 1.000-an ya. Jadi pakai pop ice-nya 2.000. Kemudian nutrisari beli 2 renceng, harganya 22.000. Jadi mantepnya satu biji itu 1.100 ya. Berarti 2.200. Kemudian ada susu kental manis. Saya beli pas promo. Jadi harganya saya hitung 1.000-an ya. Ini 2.000 berarti ya. Kemudian ada SP, ini saya beli harganya 2.500. Oke, SP ini untuk mengembangkan es krim ya, boleh pakai merek apa aja ya. Kemudian ini ada air, saya pakai air sekitar 1,5 liter ya, atau 1.500 ml. Ini sama yang di botol karena nggak cukup, sebotolnya cuma 1.200 ml. Dan ini gelasnya ya, saya pakai gelas yang ukuran sedang, jadi bukan yang paling kecil. Nggak tahu, saya belinya yang sedang aja, nggak apa-apa biar nggak kekecilan banget. Oke, kita campurkan tepung maizena dalam wadah bersama gula pasir. Kemudian ada susu kental manis, kita masukkan juga ya. Oke, susu kental manisnya dimasukkan semuanya. Baru kemudian airnya kita masukkan juga ya. Semuanya kita masukkan. 1.500 ml kita masukkan. Ini kalau ditambah lagi kayaknya juga masih enak loh. Misal airnya 2 liter gitu masih enak. Masih manis banget ya. Jadi boleh diaduk-aduk sambil dinyalakan apinya ya. Aduk-aduk terus hingga dia mengental dan mendidih. Oke, dia akan mengental seperti ini ya. Kalau sudah mendidih, dia akan teksturnya agak kental gitu ya, mirip-mirip bubur tapi ya yang encer. Oke, setelah mendidih seperti ini kita boleh matikan apinya. Baru kemudian kita dinginkan di suhu ruang dulu. Nih, setelah agak dingin kita boleh masukkan wadah tertutup. Baru kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Ini boleh di freezer kurang lebih selama 5 jam ya. Jadi jangan sampai beku-beku banget. Jadi setengah beku gitu. Kurang lebihnya sekitar 5 jam. Oke, ini dia hasilnya. Dia udah lumayan beku, jadi kita hancurkan seperti ini ya. Biar mudah saat proses di mixer ya maksudnya. Oke, seperti ini. Ini nanti akan kita jadikan 4 rasa. Jadi kita jadikan 2 ya. Jadi nanti yang pertama kita pakai yang nutrisari, rasa jeruk dan rasa anggur ya. Jadi nanti yang kedua kita akan pakai pop ice-nya. Selanjutnya kita masukkan SP. SP ini dibagi menjadi 2 ya. Jadi separuh untuk resep yang pertama dan separuhnya untuk resep yang kedua nanti. Oke, selanjutnya mixer dengan kecepatan tinggi hingga dia mengembang ya, dan pastinya dia lebih lembut teksturnya. Oke, seperti ini dia. Kita mixer dengan kecepatan tinggi banget ya. Tuh kan, dia akan mengembang, jadi hasilnya akan lebih banyak seperti ini.
Kita mixer kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Dia sangat lembut banget tuh kan. Oke, kita akan bagi menjadi dua untuk rasa jeruk dan rasa anggur ya. Wah, wadahnya terlalu kecil nih, kayaknya harus diganti. Oke, ini kita masukkan yang anggur, baru kemudian kita mixer lagi agar merata ya. Warnanya sangat cantik kalau pakai nutrisari, lebih tajam ya, jadi dilihat juga enak. Dan ini untuk yang rasa jeruknya, kita mixer pakai tangan aja hingga tercampur rata. Oke, sangat mudah banget membuat es krim 4 rasa ala Mau Punya Cerita. Seperti ini ya, kita masukkan dalam kemasan, separuh rasa jeruk, separuh rasa anggur. Seperti ini, dia masih sangat kental banget ya. Jadi dia nggak mudah tumpah meskipun kita gulingkan ya. Oke, setelah selesai kita boleh tutup. Kita masukkan lagi. Hasilnya ini nanti sekitar 55 ya. Ini pakai cup yang ukuran sedang ya teman-teman. Kalau pengen untungnya lebih banyak, hasilnya lebih banyak lagi, teman-teman boleh ganti dengan cup yang paling kecil ya. Karena sudah pasti hasilnya bisa hampir 100-an kayaknya kalau cupnya kecil ya. Ini cupnya besar aja sekitar 55. Sedang lah, maksudnya cupnya sedang ya, bukan yang besar. Jadi ada cup kecil, ada cup ukuran sedang, dan cup ukuran besar. Kalau menurut saya ini dijual 2000 sudah sangat untung ya. Bisa dibayangkan modalnya ini sekitar 20 ribuan modalnya. Ini udah modal semuanya ya, sama cupnya udah dihitung. Jadi saya beli cupnya itu isi 100, harganya cuman 11.000. Karena kita pakai cuman separuh, jadi kita hitung separuh ya. Jadi untuk cup kita hitung 5.500. Oke, seperti ini. Kemudian ini yang berikutnya ya. Kita sama masukkan SP-nya juga. Sisa SP tadi kita masukkan semua, baru kemudian kita mixer hingga halus sama seperti yang tadi. Baru kemudian kita bagi menjadi dua, rasa anggur, rasa stroberi dan rasa coklat ya, maaf. Untuk pop es kan kita tadi pakai yang rasa stroberi dan coklat. Jadi sama ya prosesnya. Kita campurkan hingga merata. Nah, ini nanti rasanya ya. Oke, ini dia hasilnya. Freezer sampai penuh karena dia memang ukurannya besar ya. Tuh kan warnanya cantik, ada kuning sama ungu dan warna pink sama warna coklat. Oke, ini siap untuk didiamkan kurang lebih semalaman atau minimal 5 jam ya. Dia akan beku, tapi lembut banget teksturnya, sama persis kayak es krim yang dijual di minimarket atau yang di gerai-gerai es krim yang terkenal itu. Kalau nggak percaya, lihat aja ya, nanti kita akan buka hasilnya seperti apa. Aromanya sangat menggugah selera dan warnanya juga sangat cantik. Sudah nggak sabar pengen makan es krim buatan sendiri. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita akan sajikan ya, dan kita akan tunjukkan pada teman-teman gimana tampilan dalam dari es krim buatan kita. Oke, kita akan buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini
sangat lembut banget kan, mirip banget tuh kan. Rasanya manis, gurih, susunya kerasa banget karena memang kita pakai susunya 2 saset tadi ya. Oke. Ini yang pop ice rasa coklat dan stroberi ya. Rasanya enak banget. Oke, sangat mudah banget kan membuatnya. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita karena di sini kita akan bagikan resep dan tips menarik serta ide jualan yang menguntungkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami, dan jangan lupa kunjungi blog Kreasi Mau Punya Cerita karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum.